Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Selamat bertemu di dalam pertemuan yang ketiga pada kumpulan umum daerah Lotong. Pada hari ini kita ada 2 kali pertemuan, yaitu pada pagi Sabat ini dan juga nanti sebelah petang nanti jam 7 malam kita akan bertemu sekali lagi dalam kumpulan umum daerah Lotong. Dan pada malam ini ataupun pada Sabat ini adalah pelajaran yang ketiga yang akan kita bahaskan dalam seri kumpulan umum daerah kependetaan Lotong. Dalam pelajaran yang pertama kita sudah membahas mengenai apakah sumber kebahagiaan bagi umat-umat Tuhan. Dan pelajaran semalam juga kita telah mempelajari tentang langkah pertama kita untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan Kristen, yaitu dengan hidup mengutamakan Tuhan. Dan pada Sabat pagi ini kita akan melangkah lebih lanjut, yaitu langkah kedua menuju kebahagiaan dalam kehidupan Kristen, yaitu hidup mengagungkan Tuhan. Bagaimana kehidupan Kristen yang mengagungkan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terpuji nama Tuhan. Pada Sabat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Kudus Tuhan menyertai kami, hamba-Mu dan juga yang sedang menonton pada saat ini, supaya firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, internet yang kami sedang gunakan pada saat ini, agar semua dapat membantu kami untuk mendengar dan mengetahui dan mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-5 menyebutkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Apa yang dimaksudkan daripada perintah yang kedua? Kalau perintah yang pertama itu berbicara tentang bagaimana kita harus menyembah Tuhan secara dalaman, perintah yang kedua ini berbicara tentang bagaimana kita boleh menyembah Tuhan secara luaran, secara lahiriah. Perintah pertama adalah sesuatu yang tanpa kita sadari, kita boleh menjadikan sesuatu itu menjadi ilah kita, menjadi pengganti kepada Tuhan kita. Di dalam perintah yang kedua ini adalah sesuatu yang dengan sengaja kita ciptakan untuk kita sembah dan untuk kita jadikan sebagai ilah lain bagi kita. Mari kita lihat perintah ini secara teliti bermula daripada ayat yang ke-4. Membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, seperti yang ada di langit, di bumi, dan air. Nah, Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-19 menjelaskan kepada kita mengenai perintah di ayat yang ke-4 ini. Berkata, hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa dari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang ke udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentera langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Dan di ayat yang ke-5 menyatakan, setelah kita membuat, lalu sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Nah, perintah ini melarang kita untuk menciptakan sesuatu benda dalam bentuk apapun juga
dan kemudian menyembahnya dan menjadikannya sebagai atau seperti menyamai Tuhan. Bermaksud kita dilarang beribadah kepada Allah yang benar dengan menggunakan patung-patung yang menyerupainya. Maksudnya banyak orang yang dengan sengaja membuat patung dan berkata bahwa patung ini adalah patung yang mewakili Tuhan, dan kita menyembah patung itu dengan berkata saya menyembah Tuhan melalui patung ini. Tuhan tidak mau kita melakukan hal itu. Tuhan tidak mau kita menyembah kepada Tuhan dengan menyembah kepada patung. Karena Tuhan tidak perlu diwakilkan di dalam dunia ini. Tuhan tidak perlu diwakilkan dengan bentuk apapun juga, seperti patung ataupun apa saja di dalam dunia ini. Apapun upaya kita untuk menyembah Tuhan, kita dilarang untuk menciptakan apa saja jenis ciptaan yang walaupun mungkin kita katakan bahwa itu adalah seperti Tuhan, namun ianya adalah sebuah ciptaan manusia. Dan kita menyembah ciptaan manusia itu seperti kita menyembah Tuhan. Itu adalah dosa. Apakah yang dimaksudkan dengan ilah atau berhala itu? Mari kita lihat sekali lagi definisi ilah seperti yang sudah kita perjelaskan pada malam semalam. Ilah itu adalah apa saja atau siapa saja yang kita cintai, kita kasihi, kita hormati, dan kita layani, yang membuat kita bergantung kepadanya lebih daripada cinta kita, kasih kita, hormat, dan pelayanan kita yang seharusnya hanya kepada Tuhan saja. Maka kita telah menjadikannya sebagai berhala atau ilah dalam bentuk apapun dan terbuat daripada bahan apapun. Itulah ilah. Ketika kita menjadikan sesuatu benda itu seperti Tuhan, kita menyembah benda itu seperti kita menyembah Tuhan, itu adalah menyembah kepada ilah, menyembah kepada berhala. Banyak bangsa-bangsa kafir mengatakan bahwa patung-patung mereka itu hanyalah sekadar gambar atau lambang yang mana Allah disembah. Bolehkah seperti itu? Nah, jawabannya adalah apapun alasan kita, apapun alasan yang mereka berikan, perintah Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa perbaktian seperti itu adalah dosa. Memiliki patung, kemudian kita bentuk patung itu menyerupai Tuhan, dan kemudian kita menyembah patung itu seolah-olah patung itu adalah Tuhan. Tidak, itu tidak boleh. Itu adalah dosa. Nah, salahkah jika saya memiliki patung di rumah, tetapi saya tidak menganggapnya sebagai Tuhan? Jawaban yang paling mudah untuk ini adalah tidak salah untuk memiliki. Namun, ketika benda yang kita miliki itu kita mulai agung-agungkan seperti kita mengagungkan Tuhan, atau kita puja melebihi daripada pujaan kita kepada Tuhan, maka ianya akan menjadi berhala. Contohnya, seorang anak kecil meminta kepada ayahnya untuk membelikannya sebuah patung Ultraman, karena dia melihat di TV Ultraman itu adalah patung yang sangat hebat, boleh mengalahkan raksasa. Dan kemudian ayahnya membelikannya sebuah patung Ultraman dengan satu tujuan, hanya untuk sebagai peneman, pemuas hati permintaan daripada anak, tanpa maksud apa-apa. Tetapi anak ini semakin hari semakin sayang sama patung ini, tidur dengan patung ini, makan dengan patung Ultraman ini, ke sekolah dengan patung Ultraman ini, bahkan ke gereja pun dia bawa patung Ultraman ini. Sehingga di gereja dalam kelas anak-anak yang diceritakan bukan mengenai cerita Alkitab, tetapi bagaimana dalam TV Ultraman telah mengalahkan raksasa. Tanpa kita sadari, patung Ultraman yang kita pikirkan
tidak ada apa-apanya. Sedikit demi sedikit sudah mulai menjadi berhala dalam diri anak tersebut. Nah, tidak salah untuk memiliki. Tetapi ketika kita sudah miliki dan kita mulai mengagungkan apa yang kita miliki itu melebihi Tuhan, itu menjadi sebuah kesalahan, menjadi sebuah dosa. Apakah ini sesuatu yang salah? Memiliki patung Ultraman ataupun patung apa saja, Barbie apa saja di rumah? Mungkin kita berpikir bahwa ianya perkara yang remeh. Tapi kita harus perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai patung-patung yang mereka ada di rumah itu akan membuatkan mereka lebih mengagungkan patung itu daripada mereka mengagungkan Tuhan. Karena lama-kelamaan patung-patung itu yang awalnya hanya sebagai sebuah permainan akan menjadi sebuah berhala bagi mereka. Tuhan yang sebenar itu ada di surga. Dia lebih berkuasa. Dan Tuhan itu tidak perlukan patung ciptaan manusia untuk mewakilkan dia di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita menyembah Tuhan, dimanapun itu Tuhan mendengar. Dimanapun kita, Tuhan mendengar dan menerima penyembahan daripada kita. Tidak perlu kita wakilkan penyembahan kita itu kepada patung. Seolah-olah Tuhan tidak dengar kalau tidak menyembah patung yang menyerupai Tuhan. Banyak orang yang membuat patung menyerupai muka Yesus. Yang sebenarnya tidak pernah ada satu orang pun di dunia ini yang masih dapat menjelaskan bagaimana rupa sebenar Yesus. Yang sedang difilmkan ataupun yang telah difilmkan dalam video itu hanyalah sebuah rekaan. Itu bukanlah muka Yesus yang sebenar. Dan ketika ada orang yang menganggap itulah Tuhan yang sebenar, dan mereka mulai membuat patung yang menyerupai Tuhan yang ada dalam TV, dan kemudian mereka menyembah, berkata, saya menyembah Tuhan dengan menyembah patung ini, maka kita sebenarnya sedang menyembah berhala. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Tuhan ada di mana-mana. Kita tidak perlukan patung untuk mewakilkan Tuhan di dunia ini. Penyembahan kita, dimanapun kita, kapanpun, bilapun kita menyembah, Tuhan mendengar, Tuhan hadir dalam setiap penyembahan kita. Nah, bagaimana pendapat Tuhan tentang patung berhala? Yeremia 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan dan yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperindah,nya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Lihat. Untuk apa kita menyembah berhala yang berjalan pun dia tidak mampu? Harus orang lain yang angkat supaya dia boleh berjalan. Untuk apa kita menyembah berhala yang berbicara pun tidak mampu? Untuk apa menyembah kepada berhala yang tidak dapat berbuat jahat sama kita? Kalau tidak dapat berbuat jahat, apakan lagi berbuat baik? Bagaimana berhala itu boleh memberikan berkat kepada kita? Lebih baik kita menyembah Tuhan satu-satunya. Kenapa? Karena Tuhan walaupun kita tidak lihat, tapi Tuhan ada di mana-mana. Dan berkat Tuhan nyata untuk semua orang. Tuhan tidak perlu kita memindahkan dia kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan ada di semua tempat. Tuhan tidak perlu berbicara kepada kita melalui mulut, karena Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus daripada hati kita. Mazmur 115 ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-8. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya.
Secara kesimpulannya, berhala yang dicipta oleh orang-orang yang menganggap itu adalah Tuhan adalah berhala yang mati. Dibuatnya mata tapi tidak dapat melihat. Dibuatnya ada telinga tapi tidak dapat mendengar. Dibuatnya ada kaki, bahkan kadang-kadang beribu dia punya kaki tapi tidak boleh bergerak. Dibuat tangan yang bermacam-macam tangannya pun tidak dapat meraba-raba. Sia-sia menyembah berhala. Lebih baik kita menyembah Tuhan. Kita berdoa kepada patung, memohon supaya kita diberikan kesehatan. Dia sendiri tidak boleh berjalan. Bagaimana boleh berikan kesehatan kepada kita? Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan di surga. Tuhan yang hidup, yang mampu memberikan kita apa yang kita inginkan sesuai menurut kehendaknya. Kenapa Tuhan membenci orang-orang yang menyembah patung? Ingat pelajaran semalam. Apabila kita menggambarkan Tuhan seperti sebuah patung yang tidak mampu berjalan, tidak mampu berbuat apa-apa dengan sendiri, kita sedang merendahkan martabat dan kesempurnaan Allah yang maha mulia itu. Usaha menggambarkan pribadi yang kekal itu melalui benda-benda materi akan merendahkan pemikiran manusia tentang Allah. Pikiran manusia boleh saja dipalingkan daripada kesempurnaan Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu dibatasi oleh waktu, oleh tempat, sehingga kita mulai mencipta berhala. Tapi ternyata kita sedang menyatakan kepada diri kita, kita menyangkali kesempurnaan Tuhan dengan membuat berhala. Allah tidak pernah berbagi kemuliaannya dengan makhluk lain. Yesaya 42 ayat 8, Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Lihat, kadang-kadang kita berkata, aku membuat patung dan Tuhan hadir kepada patung ini. Tidak, Tuhan katakan, dia tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada orang lain ataupun kepada patung. Jadi untuk apa kita menyembah patung ciptaan kita? Lebih baik kita menyembah Tuhan yang ada di surga. Mengapa Tuhan meletakkan perintah ini dalam perintah kebahagiaannya? Kenapa? Karena Allah, dia cemburu kepada semua penyembahan di luar daripada dirinya sendiri. Kata cemburu di sini adalah Allah mengasihi kita sama seperti seorang suami mengasihi istrinya dan seorang istri mengasihi suaminya. Ketika seorang suami curang kepada istrinya dengan pergi berdating ataupun menjalinkan hubungan dengan wanita lain, atau seorang istri curang dengan suaminya dan menjalinkan hubungan dengan laki-laki lain, begitulah juga Tuhan sakit hati kalau kita menjalinkan hubungan dengan ilah lain. Tuhan mau kita setia hanya kepada Tuhan, jangan kepada berhala, hanya kepada Tuhan. Sama seperti suami setia kepada istri dan istri setia kepada suami. Kebaikan yang ditunjukkan Allah kepada penyembahnya yang setia, Allah memelihara kemurahan hatinya untuk beribu-ribu orang, beribu-ribu generasi yang mencintainya, yang memeliharanya. Karena itu, apa yang harus kita perbuat supaya kita akan benar dan memperoleh kebahagiaan yang sejati? Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang atau tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu sebabnya dalam Matius 4 ayat 10 berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan lagi kepada patung-patung yang ada di rumah kita. Walaupun patung itu menyerupai muka Yesus yang digambarkan dalam film. Kita harus hanya menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada patung yang dicipta oleh manusia. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tidak perlukan kita membuat baginya patung supaya kita boleh menyembah Dia. Tanpa patung pun, tanpa kita merasa melihat kehadiran Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan mendengar setiap doa dan penyembahan daripada kita. Mari kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, hidup mengagungkan Tuhan dengan tidak membuat patung atau tidak menyembah berhala. Hidup mengagungkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Mari kita sampaikan penyembahan kita kepada Tuhan tanpa bergantung kepada patung-patung ciptaan ataupun berhala-berhala yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita berdoa, saat ini juga tanpa ada patung di depan kita, Tuhan ada di sebelah kita. Mari kita hidup sebagai Kristen yang mengagungkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih pada sabat ini kami telah mempelajari bagaimana seorang Kristen harus hidup mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan kami yang layak disembah, yang tidak terbatas kuasanya. Kami mau menyembah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menerima doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.